Ini adalah bangunan sekolah SDN Negeri 1 Tumbang Tilap. Saya beserta Dewan Guru berfoto bersama dengan Koordinator Wilayah Kecamatan Bukit Sentuai dan Fasilitator Sekolah Penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sujud karende malempang adil katalinu baculamin kasaruga basengat kejubada. Arus. Perkenalkan, saya Sri Wahyuni, guru SDN 1 Tumbang Tilap, Desa Tumbang Tilap, Kecamatan Bukit Sentuai, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. SDN 1 Tumbang Tilap berada di Desa Tumbang Tilap, desa kecil dan tertinggal yang terletak di pinggiran Sungai Kuayan, anak dari Sungai Mentaya. Karena kondisi demikian, maka SDN 1 Tumbang Tilap rawan terjadi banjir. Apalagi ketika musim penghujan telah tiba, maka para pendidik sangat kesulitan untuk mengakses jalan menuju sekolah. Jalan licin dengan kontur berbukit menyebabkan kendaraan para pendidik biasanya terjadi slip pada motornya sehingga susah bergerak. Ditambah lagi dengan keadaan banjir yang tidak bisa menembus jalan sampai ke sekolah, maka para pendidik meninggalkan motor itu di pinggir jalan dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki sepanjang 2 km untuk menuju ke sekolah. SDN 1 Tumbang Tilap sudah menerapkan kurikulum Merdeka, di mana salah satu implementasi dari kurikulum Merdeka adalah penerapan P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Salah satu tema dari P5 ini adalah kearifan lokal, di mana kearifan lokal adalah mengangkat budaya di mana kita berada. Kebudayaan sangatlah penting untuk diangkat menjadi topik yang menarik untuk bisa mempertahankan dan mengembangkan kebudayaan yang ada di sekitar kita, khususnya baju adat Dayak. Perkembangan zaman yang semakin pesat mengikis generasi muda mengenali budayanya sendiri. Oleh karena itu, perlu upaya untuk menjaga dan melestarikan budaya di sekitar kita dengan memanfaatkan bahan alam dari lingkungan yang ada di sekitar sekolah sebagai bahan utama pembuatan baju adat Dayak. Perjuangan para pendidik menuju SDN 1 Tumbang Tilap tidaklah mudah. Apalagi ketika musim penghujan telah tiba, saya dan para pendidik lainnya harus melewati jalan yang licin dan tanah yang lengket, dengan kontur jalan, tanjakan, dan turunan. Intensitas hujan yang tinggi menambah jalan di beberapa titik berlumpur dan air sangat dalam, sehingga para pendidik tidak berani melewati genangan yang dalam. Salah-salah kendaraan akan mati dalam air. Akhirnya, seringkali kendaraan ditinggal dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Ketika banjir datang, akses jalan menuju sekolah sama sekali tidak bisa dilewati kendaraan, karena ketinggian air bisa mencapai selutut sampai sedada orang dewasa. Apabila ketinggian air masih bisa dilewati, maka saya dan para pendidik lainnya berjalan kaki sepanjang 2 km menuju sekolah. Namun, ketika ketinggian air jalan menuju sekolah sudah setinggi dada, maka hanya bisa dilalui menggunakan ces atau perahu yang dimiliki oleh masyarakat dengan melewati perkebunan sawit.
adalah kondisi sekolah di mana air banjir sudah memasuki ruang kelas dan akses jalan menuju sekolah sudah setinggi dada orang dewasa dan hanya bisa diakses oleh ces. Dengan kondisi ini, ces adalah satu-satunya transportasi yang digunakan oleh masyarakat sekitar atau para pendidik untuk masuk dan keluar Desa Tumbang Tilap maupun Sekolah Dasar Negeri 1 Tumbang Tilap. Asesmen diagnostik dilakukan untuk membantu saya memahami sejauh mana siswa memiliki kompetensi yang relevan. Kemudian, bersama peserta didik, saya mendiskusikan tema yang akan diambil yang sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik. Kemudian saya lanjutkan dengan menyusun modul ajar P5. Agar mendapatkan video yang relevan dan mencari di BNN atau platform digital lainnya untuk eksplorasi isi modul P5, saya membutuhkan sinyal. Dan setelah jam pulang kerja, saya harus ke kecamatan sebelah untuk mendapatkan sinyal. Tak jarang sampai rumah dengan kondisi hari yang sudah gelap. Pemanfaatan batang pohon pisang sebagai bahan utama pembuatan baju adat Dayak untuk proyek P5 ini sangat mudah ditemui di lingkungan. Setelah itu, kulit batang pohon pisang dipukul-pukul menggunakan palu sampai mengeluarkan air dan terlihat serat-serat dari kulit batang pohon pisang. Serat batang pohon pisang yang sudah dijemur dan kering diaplikasikan pada pola yang telah dibuat. Tali kur warna merah digunakan untuk melengkapi motif khas suku Dayak. Setelah itu, menambahkan kain perca di bagian dalam baju agar lebih tahan terhadap kemungkinan air atau keringat ketika baju digunakan. Selanjutnya, dengan menambahkan rumbai dan manik-manik berwarna kuning menggunakan lem tembak. Baju adat Dayak dari kulit batang pohon pisang selesai dan siap dipakai. Ini adalah hasil karya P5, yaitu baju adat Dayak dari kulit batang pohon pisang, di mana serat-serat dari kulit batang yang setelah kering diaplikasikan pada pola baju adat Dayak.